Selama beberapa menit ke depan, saya akan sharing ke teman-teman semua tentang cara belajar public speaking yang baik dan benar. Simak terus. Belajar public speaking yang baik dan benar sebetulnya sama dengan cara belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Gampang-gampang susah. Gampang kalau kita tahu cara belajarnya dan susah kalau kita tidak tahu cara belajarnya. Mengapa cara belajar menjadi penting? Karena cara belajar akan menentukan hasil yang nanti akan dicapai. Kalau cara belajarnya betul, maka hasilnya juga akan baik. Kalau cara belajarnya asal-asalan, kemungkinan besar hasilnya juga akan abal-abalan. Menjadi penting kita tahu cara belajar apapun itu dengan baik dan benar. Kalau kita belajar dari budaya pesantren Salafi, di mana ketika mereka hendak mengkaji kitab-kitab terbaru, pasti selalu diawali dengan mengkaji kitab yang bernama Ta'lim Muta'alim, di mana kitab itu menjelaskan tentang cara belajar yang baik dan benar, gimana cara mengajar yang baik dan benar. Maka dari itu, di video ini saya akan terlebih dahulu menyampaikan gimana caranya belajar public speaking yang baik dan benar sebelum saya menyampaikan apa saja tahapan dalam belajar public speaking. Kenapa ini menjadi penting? Karena tadi itu, cara belajar akan menentukan hasil yang ingin dicapai. Lalu, gimana sih cara belajar public speaking yang baik dan benar? Singkatnya, cara belajar public speaking itu sama seperti kita belajar ketika SD, SMP, SMA. Ada tahapannya, ada urutannya. Kalau di sekolah kita diurutkan, disesuaikan dengan tahapan perkembangan kita dari segi psikologis, dari segi kemampuan berpikir, SD, SMP, dan SMA. Kalau dalam belajar public speaking, kita juga dibedakan berdasarkan tahapan kemampuan atau skill yang telah kita miliki. Nah, di sini saya membagi tahapan dalam belajar public speaking ke dalam 3 bagian. Ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian awal, tentang gimana caranya kita belajar membangun kepercayaan diri. Ini ada di bagian nomor urut pertama. Kenapa? Karena menjadi fondasi yang sangat fundamental sekali dalam belajar public speaking. Kemudian di urutan yang kedua kita belajar hal-hal basic soal public speaking. Masih dasar juga di sini, tapi sudah masuk ke detail. Apa itu? Tentang artikulasi, tentang intonasi, tentang mimik, tentang gestur, dan tentang topik. Nah, di sini yang dipelajari tentu hal detail tadi untuk mendukung, menunjang skill public speaking yang kita miliki. Kemudian di tahapan yang ketiga atau bagian yang ketiga, kita belajar tentang tipe-tipe audiens, tipe-tipe tempat berbicara. Kenapa ini perlu dipelajari? Karena tipe-tipe audiens itu berbeda. Berbeda ketika kita menyampaikan di anak-anak, berbeda juga ketika kita menyampaikan di orang tua, dan berbeda juga ketika kita menyampaikan sebuah materi di depan orang yang seusia dengan kita. Pun kita perlu mempelajari tentang tipe-tipe tempat kita berbicara. Gimana caranya di depan audiens yang cuma sedikit, gimana caranya berbicara di depan ribuan orang dalam acara seminar, gimana juga caranya berbicara ketika dalam suasana training, dan gimana caranya berbicara di depan TV, di depan kamera, karena itu semua berbeda dan ada caranya masing-masing. Nah, dengan mengetahui ketiga tahapan ini, teman-teman akan lebih mudah dalam menguasai ilmu public speaking. Jadi belajarnya secara berurutan. Tahap 1 terlebih dahulu, kemudian naik ke tahap 2, kemudian naik ke tahap 3. Jangan langsung mau ke tahap 2 dan ke tahap 3 kalau teman-teman belum menguasai tahap 1 terlebih dahulu. Di video-video selanjutnya saya akan sharing ke teman-teman semua tentang apa saja yang perlu dipelajari dan gimana sih cara mempelajarinya agar teman-teman segera bisa menguasai teknik dalam public speaking. Maka dari itu, biar teman-teman gak ketinggalan video berikutnya, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa sholat 5 waktu dan see you.